Droiledon plus koeset timon. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Rancangan undang-undang dalam prolegnas harus dibatasi agar cukup mencakup hukum apa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, kawan kami dari tim kontra, dan para pemerhati hukum yang arif bijaksana. Perkenalkan, kami dari tim Alberto Gentili dengan saya Lutfina Hriatul Ais sebagai pembicara pertama, Rapunonik Eka sebagai pembicara kedua, dan Marco Manalo sebagai pembicara ketiga, yang pada hari ini berdiri tentang tataran pro terhadap mosi pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Dewan Juri yang mulia, tujuan kami mendukung mosi ini adalah agar tercipta undang-undang yang berkualitas serta menghindari adanya overload undang-undang di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, program legislasi nasional atau prolegnas secara definitif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 15 tahun sudah prolegnas ini diciptakan dan dipraktikkan, tetapi tidak pernah mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN terhadap pelaksanaan prolegnas 3 tahun sejak program ini diciptakan menunjukkan bahwa jumlah rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas dinilai terlalu banyak. Sedangkan kemampuan untuk membentuk undang-undang rata-rata sekitar 15-20 setiap tahunnya. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nur Salikin menyampaikan, dari data 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017, DPR dan pemerintah hanya mampu menyelesaikan 6 rancangan undang-undang, pada tahun 2018 hanya 5 rancangan undang-undang, dan yang terakhir pada tahun 2019, dari 55 target, hanya mampu menuntaskan 14 rancangan undang-undang saja. Pengadaan rancangan undang-undang yang tidak dibatasi dan tingginya target penyelesaian undang-undang menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak melakukan refleksi atas kinerja legislasi mereka selama ini. Dewan Juri yang mulia, maka menjadi suatu hal yang penting bahwa membatasi rancangan undang-undang dalam prolegnas akan memaksa DPR dan pemerintah untuk lebih fokus dalam merancang undang-undang dan memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Jika tidak segera dilaksanakan, maka akan terjadi kembali fenomena terburu-buru dan menimbulkan substansi rancangan undang-undang yang saling tumpang tindih atau tidak memiliki urgensi untuk diatur dalam undang-undang. Kembali pada tujuan kami, opsi ini dimaksudkan agar tercipta undang-undang yang berkualitas dan menghindari adanya overload undang-undang di Indonesia. Argumentasi tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh pembicara kedua kami. Lalu mekanisme yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membangun visi dalam menyusun prioritas legislasi, yang kedua, mengurangi target rancangan undang-undang, dan menambahkan waktu dalam pembentukan prolegnas di awal periode DPR, dan yang ketiga, menutup peluang masuknya usulan rancangan undang-undang baru dalam periode berjalan. Mekanisme tersebut akan dijelaskan lebih terperinci oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Governor Charles Brevoort menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta mengolahnya agar menjadi lebih runtut dan sesuai dengan konstitusi, tentu perlu perencanaan yang terukur dan berkualitas. Dewan Juri serta rekan pemikir kami tim kontra yang terhormat, saya, Noni Eka, tetap berdiri kepada tataran pro dalam mosi debat pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Berkaca pada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014 sampai dengan periode 2019 yang pada kenyataannya tidak berjalan dengan optimal, target prolegnas yang akan dibuat dengan yang telah diselesaikan memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat hanya berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang, sementara pada tahun 2018 hanya 5 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan. Terakhir, pada tahun 2019, dari 55 target rancangan undang-undang, hanya 14 diantaranya yang berhasil disahkan. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembuatan suatu undang-undang memerlukan proses dan waktu yang sangat panjang, mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan yang terakhir merupakan pengundangan. Berdasarkan pendapat Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyatakan bahwa target prolegnas masih sangat sulit untuk dicapai, setidaknya disebabkan oleh 3 faktor penyebab utama. Pertama, banyaknya perdebatan dalam masalah teknis perundang-undangan. Kedua, pendapat sejumlah RUU tertunda pembahasan lantaran menemui jalan buntu atau deadlock, sehingga mekanisme voting dilakukan untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang mana sangat menyalahi prinsip demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga merupakan alokasi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga quorum dalam rancangan undang-undang sangat sulit untuk dicapai.
Dengan adanya target prolegnas yang sangat tinggi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merasa ngebut untuk menyelesaikan undang-undang dengan tidak mengutamakan kualitasnya dibanding dengan kuantitas. Sejalan dengan proses pembuatan rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, target prolegnas yang tinggi dapat menjadi pemicu akan adanya tumpang tindih hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Minerba yang baru disahkan oleh pemerintah telah mengalami tumpang tindih hukum. Menurut Filipus M. Hajar sebagai guru besar Universitas Airlangga, terdapat tumpang tindih di dalam pasal 172 Undang-Undang Minerba yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1. Selain itu, sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Simbolinggi, yang menyatakan bahwa perubahan rancangan Undang-Undang Minerba secara diam-diam dan sangat jauh dari partisipasi masyarakat seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini sangat menyalahi dengan konstitusi. Berkaca dengan hal tersebut, haruslah menjadi review terhadap kebijakan yang dilakukan selama ini. Pelanggaran proses pembuatan undang-undang demi memenuhi target prolegnas semata seharusnya tidak dapat dijadikan untuk hal yang lumrah lagi. Undang-undang memberikan efek yang sangat besar terhadap negara berikut dengan masyarakatnya. Maka dari itu haruslah memperhatikan kualitas dibanding dengan kuantitas undang-undang itu sendiri. Indonesia yang saat ini telah mencetak rekor sebagai negara hukum dengan undang-undang terbanyak di dunia haruslah menjadi perhatian dan kebijakan baru bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah untuk menurunkan target prolegnas. Sejalan dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan bahwa Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 43.000 undang-undang. Hal tersebut menimbulkan banyak terjadinya tumpang tindih yang membuat aparatur negara menjadi sibuk sendiri untuk mengurusi masalah yang tidak akan pernah menjadi solusi. Seperti yang telah terjadi di dalam pasal 172 Undang-Undang Minerba yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1. Dewan Juri serta rekan pemikir kami tim kontra yang terhormat, pada dasarnya bukanlah suatu hal yang lumrah dan wajar apabila target prolegnas terus-terusan tidak dapat dipenuhi serta terjadinya tumpang tindih hukum. Prolegnas haruslah menjadi efektif, efisien, serta tepat guna bagi masyarakat. Dewan Juri serta rekan pemikir kami tim kontra yang terhormat, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kami, pembicara ketiga. Dan untuk solusi-solusi yang akan kami paparkan akan dipaparkan oleh tim kami melalui pembicara ketiga. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, namun tidaklah baik untuk terus mempertahankan kekeliruan tersebut. Oleh karena itu, sejatinya pembatasan rancangan undang-undang sangat diperlukan agar DPR dapat mencapai tujuan dari prolegnas itu sendiri, yaitu menyukseskan politik hukum Indonesia dengan mengamalkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada pendapat Sacipto Raharjo, berdasarkan kacamata sosiologis, organ pembentukan hukum tidak hanya sekedar dilihat sebagai pabrik hukum, melainkan merupakan medan di mana berbagai kepentingan dan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami, jumlah rancangan undang-undang masih terlalu banyak dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam satu periode prolegnas. Dewan Juri yang arif dan bijaksana berdasarkan optik demikian, maka organ pembentukan hukum jelas mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, bahwa fungsi legislasi dalam parlemen haruslah senantiasa berada dalam pendekatan demokratis sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya. Prolegnas merupakan transformasi pembangunan hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun Dewan Juri yang terhormat, penyelenggaraan penetapan prolegnas yang dilakukan oleh DPR menunjukkan rendahnya taraf reformasi hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dari aspek kualitas, keberadaan daftar rancangan undang-undang pada suatu prolegnas tidak mencerminkan politik hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas di lain hanyalah sebagai daftar harapan yang lebih dominan menunjukkan ego sektoral dari para stakeholder, baik DPR, pemerintah, DPD, dan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dalam praktiknya selama ini, proses sinkronisasi dan harmonisasi di awal pembentukan prolegnas dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga hanya mampu dilakukan berdasarkan judul rancangan undang-undang dan penjelasan singkat terkait materi muatan rancangan undang-undang tersebut. Adapun draft rancangan undang-undang dan naskah akademik tidak banyak membantu karena tidak jarang draft dan naskah akademik suatu rancangan undang-undang mengandung materi yang kompleks serta perlu proses pendalaman yang khusus
untuk mencapai suatu pemahaman yang utuh. Sedangkan dari aspek kuantitas, target rancangan undang-undang yang tercantum dalam prolegnas selalu tidak tercapai, bahkan capaiannya pun tidak murni dari rancangan undang-undang yang sedari awal sudah direncanakan. Sebagai contoh, pertama kali prolegnas dilaksanakan pada periode 2004 sampai 2009 hanya 60% undang-undang yang disahkan dari 284 rancangan undang-undang yang diusulkan. Periode berikutnya turun menjadi 51% dari 247 rancangan undang-undang yang diusulkan. Pada periode lalu, jumlah undang-undang yang disahkan semakin turun menjadi 48% dari 189 rancangan undang-undang yang diusulkan. Jadi Dewan Juri yang terhormat, selama 3 periode prolegnas diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target. Oleh sebab itu, adapun mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagai acuan untuk membatasi rancangan undang-undang dalam prolegnas adalah yang pertama, membangun visi dalam menyusun prioritas legislasi. Dalam prosesnya, diperlukan adanya kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan DPD untuk menentukan mana-mana saja yang perlu dimasukkan dalam prolegnas dan mana-mana saja yang tidak sesuai. Kemudian visi tersebut menjadi alat untuk mengevaluasi prolegnas pada akhir tahun, di mana evaluasi tahunan mengakomodir perkembangan terbaru dari isu yang berkaitan dengan suatu rancangan undang-undang. Dan kemudian evaluasi itu juga dapat mendasari apakah prolegnas perlu disesuaikan atau tidak. Yang kedua, mengurangi target rancangan undang-undang dan menambahkan waktu dalam pembentukan prolegnas di awal periode DPR. Pemerintah dan DPR harus dapat menahan diri, dikarenakan belum adanya korelasi positif antara jumlah rancangan undang-undang yang diusulkan dengan jumlah rancangan undang-undang yang disahkan. Kemudian untuk menghindari jebakan daftar panjang dan minim realisasi, pemerintah dan DPR harus bisa menekan jumlah RUU yang diusulkan. Kemudian juga DPR dalam masa jabatan pertamanya harus bisa mengalokasikan waktu 1 tahun pertamanya. Hal ini dilakukan untuk adanya sinkronisasi dan harmonisasi secara lebih komprehensif dan lebih mendalam. Yang ketiga, menutup peluang masuknya usulan rancangan undang-undang baru dalam periode berjalan. Selama ini pemerintah dan DPR bisa menambahkan usul pembahasan rancangan undang-undang baru, sehingga undang-undang yang harusnya disahkan menjadi membengkak. Pemerintah dan DPR harus dapat menahan dan membatasi pembuatan RUU di tengah jalan, agar rancangan undang-undang tidak menjadi membengkak. Demikian mekanisme yang seharusnya dilakukan. Sekian. Juri yang mulia, sebagai pembicara pertama dan closing statement pada hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari argumentasi dan mekanisme tim kami. Sejalan dengan mosi hari ini, yaitu pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional, kami menegaskan bahwa kami mendukung mosi tersebut. Dewan Juri yang bijaksana, jumlah rancangan undang-undang yang tidak realistis, dan kemampuan membentuk undang-undang yang rendah masih menjadi problematika legislasi yang belum terselesaikan. Seringkali terjadi fenomena terburu-buru dan menimbulkan substansi rancangan undang-undang yang saling tumpang tindih atau tidak memiliki urgensi untuk diatur dalam undang-undang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kualitas sumber daya manusia dari anggota DPR dan pemerintah yang masih rendah untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang di Indonesia. Selain dari itu, tingginya kuantitas target rancangan undang-undang dengan realisasi yang tidak sesuai tentu akan terbentuk hasil yang kurang maksimal. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 5-6, pembatasan rancangan undang-undang dalam prolegnas akan memberikan ruang gerak yang lebih memadai untuk para anggota Dewan agar lebih memahami urgensi, asas, hierarki, muatan, serta menganalisa tiap-tiap pasal rancangan undang-undang yang akan disahkan. Tidak hanya itu, pembatasan ini akan memaksa DPR dan pemerintah untuk lebih fokus dalam merancang undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme-mekanisme yang kami minta, yang pertama, ada membangun visi dalam menyusun prioritas legislasi. Yang kedua, mengurangi target rancangan undang-undang dan menambahkan waktu dalam pembentukan prolegnas di awal periode DPR. Dan yang ketiga, menutup peluang masuknya usulan rancangan undang-undang baru dalam periode berjalan. Baiknya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.